Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sedulur-dulurku semuanya? Semoga sehat selalu, didekatkan dengan rezeki, dijauhkan dari bala bilahi, didekatkan dengan yang namanya duit, dijauhkan dari berbagai macam gangguan penyakit. Dan kembali saya hari ini akan membahas tentang pembahasan kisi-kisi dan soal tes CPNS atau CASN ya, dan juga PPPK atau P3K tahun 2001. Subbidang pedagogik ini adalah video bagian kedua yang saya bahas. Kita lanjutkan dari kisi-kisi yang kemarin sudah kita bahas. Kita langsung pada materinya, bahwa di sini kompetensinya masih perencanaan pembelajaran dengan capaian pembelajarannya menetapkan materi proses sumber media penilaian dan evaluasi pembelajaran, dan indikatornya pada kisi-kisi berdasarkan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran telah dirumuskan dan materi yang ditentukan. Harapannya peserta dapat menetapkan sumber belajar atau media pembelajaran yang diperlukan sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Contoh soalnya, saat merancang pembelajaran, seorang guru ingin menyederhanakan konsep-konsep hukum. Jadi di sini kita digambarkan akan menyederhanakan konsep, prinsip atau hukum yang kompleks sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media apa yang paling tepat dipilih oleh guru tersebut? Ada bagan, AP atau alat peraga, alat permainan edukatif, flipchart, foto, dan gambar. Nah, sebelum menjawab, tentunya kita di sini harus memahami dulu pengertian dari jenis-jenis keunggulan dan kelemahan masing-masing dari media tersebut. Jadi ada pengertian, ya harus memahami pengertian, jenis-jenis, keunggulan dan juga kelemahan dari masing-masing media pembelajaran tersebut. Ya, kita bahas di sini. Untuk media foto, kelebihannya sifatnya konkret, menunjukkan pokok masalah dibanding media verbal, dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan, dapat memperjelas suatu masalah, murah harganya dan gampang didapat serta digunakan. Kelemahannya hanya menekankan persepsi indera mata. Gambar atau foto yang terlalu kompleks kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran. Ukurannya sangat terbatas untuk kelompok besar. Syarat pembuatan media foto yang baik adalah autentik, sederhana, ukuran relatif atau menyesuaikan ruang, mengandung gerak atau perbuatan. Gambar hendaklah bagus dari sudut seni. Ini terkait dengan media foto, ya. Sedangkan di sini yang diharapkan dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Jadi dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Kemudian sketsa. Sketsa adalah gambar yang sederhana, draft kasar yang melukiskan bagian-bagian pokoknya tanpa detail. Sketsa selain dapat memperjelas penyampaian pesan, menghindari verbalisme, kemudian menarik perhatian siswa. Harganya pun tak terlalu dipersoalkan sebab media ini dibuat langsung oleh guru. Sketsa yang dibuat secara cepat, sementara guru menerangkan, dapat pula dipakai untuk tujuan tersebut. Diagram sebagai suatu gambar sederhana yang menggunakan garis-garis dan simbol atau diagram atau skema, menggambarkan struktur dari objeknya secara garis besar, menunjukkan hubungan yang ada antara komponennya, yaitu sifat proses yang terjadi. Ciri-ciri diagram bersifat simbolis dan abstrak sehingga kadang sulit dimengerti.
untuk dapat membaca diagram, seseorang harus punya latar belakang tentang apa yang didiagramkan. Walaupun sulit dimengerti karena sifatnya yang padat, diagram dapat memperjelas arti. Diagram yang baik sebagai media pendidikan, yaitu benar digambar secara rapi, diberi titel, label, dan penjelasan yang perlu. Ya, semakin punya gambaran ya. Kemudian cukup besar dan ditempatkan secara strategis. Penyusunannya disesuaikan dengan pola membaca yang umum, dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kemudian bagan atau cat, seperti halnya media grafis yang lain, fungsinya yang pokok adalah menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis atau secara tertulis atau tidak ya. Syarat bagan yang baik adalah dapat dimengerti anak, sederhana dan lugas, tidak rumit dan berbelit-belit, diganti pada waktu-waktu tertentu agar tetap termasa juga tidak kehilangan daya tarik. Contoh bagan organisasi, bagan alur siklus air. Grafik sebagai suatu media visual, grafik adalah gambar sederhana yang menggunakan titik-titik, garis atau gambar. Grafik disusun berdasarkan prinsip-prinsip matematik dan menggunakan data-data komparatif. Kelebihan grafik bermanfaat untuk mempelajari dan mengingat data-data kuantitatif dan hubungan-hubungannya. Memungkinkan secara cepat kita mengadakan analisis interpretasi dan membandingkan antara data-data yang disajikan baik dalam hal ukuran, pertumbuhan, dan arah. Penyajian data grafik jelas, cepat, menarik, ringkas, logis. Kemudian media grafis dikatakan baik jika memenuhi ketentuan sebagai berikut. Ketentuannya di sini harus jelas untuk dilihat seluruh kelas, menyajikan satu ide, ada jarak atau ruang kosong antara kolom-kolom bagiannya ya. Warna yang digunakan kontras dan harmonis, berjudul dan ringkas, sederhana, mudah dibaca, praktis, mudah diatur, menggambarkan kenyataan atau realisme, menarik, jelas, dan tak memerlukan informasi tambahan. Yang terakhir adalah teliti. Kemudian APE, alat permainan edukatif, adalah alat yang digunakan oleh anak untuk bermain sambil belajar. Artinya, alat dan bermain itu sendiri merupakan sarana belajar yang menyenangkan. Anak tidak bosan-bosan bermain. Di samping itu, dengan bermain akan membawa anak kepada pengalaman yang positif dalam segala aspek, seperti aspek perkembangan, keimanan dan ketakwaan, daya pikir, daya cipta, kemampuan, dan olah tubuh ya. Jadi berdasarkan penjelasan di sini bahwa media yang bisa digunakan ya, media yang bisa digunakan untuk memperjelas penyajian secara tertulis, media yang bisa digunakan adalah jawabannya A, yaitu bagan. Seperti yang dijelaskan di sini ya, bahwa bagan itu ya kan menyajikan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan secara tertulis. Nah, ini namanya bagan atau cat. Kita lanjut nomor indikator berikutnya, masih terkait dengan menetapkan materi proses sumber media. Dengan indikatornya, berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran dan progres pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat. Nah, ini kita sudah masuk ke evaluasi. Contoh soal, seorang guru
merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP. Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil. Ingat, ini untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Ya, evaluasi hasil dan untuk menentukan kemajuan belajar siswa. Maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah ada A. Evaluasi formatif, evaluasi sumatif, evaluasi selektif, evaluasi diagnostik, dan evaluasi penempatan. Oke, dulur-dulur semuanya, sebelum kita menjawab, kita bahas dulu terkait dengan jenis-jenis evaluasi berdasarkan tujuannya. Yang pertama, tujuan evaluasi diagnostik. Ya, kita ini sambil belajar lagi ya. Evaluasi diagnostik adalah evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan. Mohon maaf, ini garisnya mencang-menceng ya. Jadi untuk menelaah kelemahan-kelemahan siswa beserta faktor-faktor penyebabnya. Ini adalah evaluasi diagnostik. Jadi untuk mendiagnosa kelemahan-kelemahan beserta faktor-faktor penyebab yang dialami oleh siswa. Kemudian evaluasi selektif adalah evaluasi yang digunakan untuk memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program tertentu. Jadi sesuai dengan kriteria program kegiatan tertentu, namanya juga selektif. Artinya adalah memilih ya, di sini memilih siswa yang paling tepat sesuai dengan kriteria program tertentu. Kemudian evaluasi penempatan adalah evaluasi yang digunakan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakteristik siswa. Ini biasanya dilakukan di SMK atau SMA. Jadi untuk menempatkan penjurusan siswa sesuai dengan karakteristik yang dimiliki oleh siswa. Kemudian evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Jadi formatif itu dalam rangka memperbaiki ya, dan meningkatkan proses belajar dan mengajar. Sedangkan evaluasi sumatif ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk menentukan hasil ya, menentukan hasil dan kemajuan belajar. Jadi dari soal ini dan dari jawabannya, karena ini untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar, berarti jawabannya adalah tes sumatif ya. Nah, ini sedangkan jenis evaluasi berdasarkan sasaran, kita lanjutkan pembahasannya ya. Jenis evaluasi berdasarkan sasarannya, evaluasi konteks adalah evaluasi yang ditujukan untuk mengukur konteks program, baik mengenai rasional, tujuan, latar belakang program maupun kebutuhan-kebutuhan yang muncul dalam perencanaan. Ini adalah evaluasi konteks. Evaluasi input adalah evaluasi yang diarahkan untuk mengetahui input baik sumber daya maupun strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Jadi di sini input itu untuk mengetahui input baik sumber dayanya maupun strateginya untuk mencapai tujuan. Evaluasi proses ya adalah evaluasi yang ditujukan untuk melihat proses pelaksanaan, baik mengenai kelancaran proses, jadi kelancaran proses pembelajarannya,
kesesuaian dengan rencana, apakah rencana yang disusun sudah sesuai, faktor-faktor pendukungnya, dan faktor-faktor hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan pembelajaran dan sejenisnya. Ini untuk evaluasi proses. Sedangkan untuk evaluasi hasil atau produk adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil program yang dicapai sebagai dasar untuk menentukan keputusan akhir, diperbaiki, dimodifikasi, ditingkatkan, atau dihentikan. Ini adalah evaluasi hasil. Jadi setelah kita melaksanakan program pembelajaran, program yang dicapai atas dasar untuk menentukan keputusan akhir itu seperti apa? Apakah pembelajaran kita itu perlu diakhiri, diperbaiki, atau dimodifikasi, atau ditingkatkan, atau bahkan ini sudah sesuai sehingga perlu dihentikan. Kemudian evaluasi outcome ya, atau lulusan adalah evaluasi yang diarahkan untuk melihat hasil belajar siswa lebih lanjut, yaitu evaluasi lulusan setelah terjun ke masyarakat. Jadi ini untuk mengevaluasi alumni ya setelah terjun atau selesai melaksanakan pendidikan. Jenis evaluasi berdasarkan lingkup kegiatan pembelajaran. Ada evaluasi program pembelajaran. Di sini evaluasi program pembelajaran itu evaluasi yang mencakup terhadap tujuan pembelajaran, isi program pembelajaran, strategi belajar mengajar, aspek-aspek program pembelajaran yang lain. Evaluasi proses pembelajaran, kan ada evaluasi proses, ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi di sini yang mencakup kesesuaian antara proses pembelajaran dengan garis-garis besar program pembelajaran yang ditetapkan. Kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran serta kemampuan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Ya, ini evaluasi proses pembelajaran. Dan evaluasi hasil pembelajaran. Ingat dibedakan ya. Ada evaluasi program pembelajaran, ada evaluasi proses saja di sini berdasarkan jenisnya, jenis evaluasi berdasarkan sasarannya. Ada evaluasi proses, ada evaluasi hasil. Sedangkan berdasarkan lingkup kegiatannya ada evaluasi program pembelajaran, ada evaluasi proses pembelajaran, dan evaluasi hasil pembelajaran. Nah, untuk evaluasi hasil pembelajaran di sini bahwa evaluasi hasil pembelajaran ini adalah untuk mengevaluasi hasil belajar, mencakup penguasaan siswa terhadap tujuan pembelajaran yang ditetapkan, baik untuk umum maupun khusus, ditinjau dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian jenis evaluasi berdasarkan objek dan subjek. Berdasarkan objek ada evaluasi input, adalah evaluasi terhadap siswa mencakup kemampuan kepribadian, sikap, dan keyakinan. Evaluasi transformasi adalah evaluasi terhadap unsur-unsur transformasi proses pembelajarannya, antara lain materi, media, metode, dan lain-lain. Sedangkan evaluasi output adalah evaluasi terhadap lulusan yang mengacu pada ketercapaian hasil pembelajaran. Berdasarkan subjeknya ada evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Evaluasi internal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang dalam sekolah sebagai evaluator, misalnya adalah guru. Sedangkan evaluasi eksternal adalah evaluasi yang dilakukan oleh orang di luar sekolah sebagai evaluator, misalnya orang tua, masyarakat, pengawas sekolah, dan LSM, lembaga swadaya masyarakat. Ini evaluasi eksternal. Jadi melihat kajian dari ini,
terkait dengan evaluasi yang bisa kita pilih ya. Ini adalah evaluasi sumatif. Karena apa? Untuk menentukan hasil daripada kemajuan proses belajar siswa. Jadi untuk menentukan kemajuan belajar, evaluasi sumatif. Kita lanjutkan pada kompetensi perencanaan pembelajaran. Capaian pembelajarannya adalah menyusun RPP sesuai silabus dengan esensial, indikator esensial yaitu mencermati silabus ya. Dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antara komponen silabus, berkaitan antar komponen silabus. Contoh soal, seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran. Ini sudah sering terjadi ya. Kemudian materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? A. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Menganalisis potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, menyesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, dan spiritual peserta didik, melihat kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, dan E. Relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Jadi di sini kita itu kan disuruh menentukan langkah apa, langkah yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pembelajarannya. Ketika seorang guru itu mengambil materi media dari internet saat menyusun RPP. Nah, materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Nah, sesuai dengan pilihannya di sini, agar siswa tidak kesulitan. Ya, kita bahas dulu langkah dalam memilih materi pelajaran. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Mengidentifikasi jenis-jenis materi pelajaran. Memilih materi pembelajaran yang sesuai atau relevan dengan KD dan indikator pencapaian. Memilih sumber materi pelajaran. Sementara ya, potensi peserta didik, relevansi dengan karakteristik daerah dan struktur keilmuan, tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual peserta didik, kebermanfaatan bagi peserta didik, aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran, relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan, alat dan sumber bahan, dan alokasi waktu. Bukan termasuk langkah-langkah memilih materi, tetapi prinsip dalam memilih materi ya. Ini dalam prinsip-prinsip dalam memilih materi. Jadi jawabannya di sini adalah mengidentifikasi ya. Ada mengidentifikasi aspek-aspek ya, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kita lihat di sini kan kita akan menentukan langkah yang dilakukan ya. Jadi di sini sudah ditentukan langkah-langkah untuk memilih materi ataupun di sini adalah prinsip-prinsip dalam memilih
materi pembelajaran ya, mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Jawabannya A. Untuk menyusun rencana capaian pembelajaran, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP sesuai silabus, indikatornya dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dengan tepat. Contoh soal, dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016. Rencana pelaksanaan pembelajaran RPP mencakup sekurang-kurangnya ya, di sini dalam merencanakan membuat RPP kita sekurang-kurangnya harus mencakup yang pertama ada kompetensi inti yang A ya, B identitas, standar, identitas mata pelajaran, dan kita bahas dulu. Ini namanya pembahasannya sangat banyak sekali lur ya. Ya, kita langsung ya kita lihat ya. Nanti untuk teman-teman yang membutuhkan materi ini bisa nanti saya kirimkan linknya agar bisa diakses panjenengan ya. Di sini jawabannya adalah E ya. Jadi saat akan menyusun RPP minimal sekurang-kurangnya harus mencakup di sini. Kalau kita dalam menentukan RPP itu kan yang pertama identitas sekolah ya, nama sekolah ya. Kemudian setelah identitas sekolah di bawahnya kan ada nama mata pelajarannya. Ini sesuai dengan urutannya ya. Nah, kalau ini yang akan pertama identitas mata pelajaran. Diingat-ingat ya sedulur-sedulurku semuanya. Kompetensi inti ini kan sudah di bawahnya harusnya. Standar kompetensi inti, identitas mata pelajaran sama. Jadi urutannya yang pertama adalah identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan dari pembelajaran ya, materi ajar, media, kemudian sumber belajar, langkah-langkah pembelajarannya, dan penilaian hasil belajarnya. Nah, ini adalah dalam menyusun RPP sekurang-kurangnya mencakup ini. Ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, tujuan pembelajarannya, materi ajarnya diambilkan dari mana, kemudian materi ajarnya itu apa ya, materi ajarnya itu apa, kemudian medianya menggunakan media apa. Jadi semua media yang akan kita gunakan itu kita tuliskan di sini. Kalau misalkan kita mau menggunakan laptop, mau menggunakan proyektor ya harus ditulis, tapi ketika tidak ya tidak perlu kita tulis. Kalau misalkan hanya menggunakan spidol, kemudian papan tulis, kemudian ini kan perlu kita tuliskan di situ seperti itu saja. Kemudian mungkin akan menggunakan internet ya, boleh. Sumber belajarnya kalau sumbernya dari internet kita tuliskan. Namun kalau dari buku ya disebutkan saja buku, paket, dan sebagainya. Langkah-langkah pembelajarannya seperti apa? Dimulai dari pembukaan, inti, dan penutup, dan penilaian hasil belajarnya. Untuk mengukur ketercapaian dari proses pembelajarannya akan dilakukan penilaian seperti apa. Ini adalah cakupan dari penyusunan RPP. Kalau kita membahas ini ya sebenarnya sangat baik ya. Nih kalau kita melihat dari sini langsung kita lihat di
RPP disusun berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2006 tentang standar proses pendidikan dan dasar dan menengah, menjelaskan bahwa RPP adalah rancangan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar KD. RPP disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Ingat, RPP itu bisa satu kali pertemuan atau 2 kali pertemuan diperbolehkan. 3 kali pertemuan juga diperbolehkan. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 dalam satu RPP. Dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 secara tegas menjelaskan bahwa komponen minimal RPP terdiri atas identitas sekolah, ya, yaitu nama satuan pembelajaran, misalkan SMK Negeri 1 Palu atau SD Negeri 2 Sigedang, ya, SMP Negeri 1 Yogyakarta dan lain sebagainya. Identitas mata pelajaran atau tema atau subtema mencakup di sini ada kelas, semester, materi pokok, alokasi waktu ditentukan berdasarkan keperluan untuk mencapai KD dan beban belajar dan pertimbangan jumlah jam pelajaran tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Jadi identitas pelajaran di sini ada temanya apa, subtemanya apa, kemudian mencakup kelasnya kelas berapa, semesternya semester berapa, kemudian materi pokok dan alokasi waktu. Nah, alokasi waktu di sini kita harus mempertimbangkan pencapaian KD dan beban belajar yang ada di dalam silabus. Kemudian ada kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan minimal yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Nah, merujuk kompetensi dasar yang tercantum dalam silabus. Ya, ini terkait dengan ini kan namanya tujuan pembelajarannya, ya. Jadi kompetensi dasarnya atau tujuan pembelajaran. Indikator pencapaian, indikatornya adalah perilaku yang dapat diukur atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tersebut. Indikator pencapaian kompetensi menjadi acuan penilaian, ya, di sini penilaian. Indikator pencapaian kompetensi disusun guru dengan merujuk kompetensi dasar dengan pertimbangan tertentu. Guru dapat menentukan tingkat indikator lebih tinggi dari kompetensi dasar kemampuan minimal yang ditentukan oleh silabus. Nah, di sini berarti kita harus melakukan penilaian, ya. Tujuan pembelajarannya, materi ajaranya di sini. Jadi jawabannya adalah E. Oke, itu sedulur-sedulurku semuanya. Saya kira ini dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita sambung pada video berikutnya. Kita akan bahas tentang kisi-kisi yang selanjutnya terkait dengan kisi-kisi pedagogik dalam rangka kita menghadapi tes CPNS dan P3K. Silakan untuk ditunggu video bagian ketiga, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangannya. Kalau ada kebaikannya, ini semata-mata petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saya menyampaikan materi ini juga dalam rangka belajar agar saya bisa mengingat sekaligus saya meninggalkan jejak-jejak digital di dunia maya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.